Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Alicia Subiumami, kelas 12 Farmasi A dari SMK Bakti Indonesia Medika Kota Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberi sedikit kultum dengan tema puasa, lahir, dan batin. Mungkin terdengar biasa aja, tapi isinya nggak biasa loh. Penasaran? Jadi sampai akhir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa bernafas, berkumpul, dan merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan istimewa. Di bulan ini, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan utama puasa adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau kita dengar kata puasa, biasanya yang langsung kepikiran itu pasti menahan lapar dan haus dari subuh hingga maghrib. Betul nggak? Nah, itu namanya puasa secara lahir. Puasa secara lahir ini adalah kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan ketaatan. Tapi sebenarnya bukan cuma soal perut kosong loh, ada yang lebih penting, yaitu puasa secara batin. Puasa secara batin itu apa sih? Puasa secara batin adalah menahan diri dari segala perbuatan yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa, seperti menahan amarah, tidak berkata-kata kotor, tidak menyakiti perasaan orang lain, menahan lisan dari berkata dusta dan ghibah, menahan hati dari iri, dengki, dan prasangka buruk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan bahwa banyak orang yang berpuasa, tapi yang dia dapat cuma lapar dan hausnya saja. Kenapa? Karena dia masih suka berbohong, marah-marah, mengunjing orang lain. Maka puasanya dia cuma mendapatkan lapar dan hausnya saja tanpa pahala yang sempurna. Kadang kita bisa nahan lapar seharian, tapi susah banget nahan emosi 5 menit saja. Lagi puasa, malah suka gampang marah, sedikit-sedikit ngomel. Padahal disitulah ujiannya. Setan suka banget godainnya. Jadi puasa lahir tanpa puasa batin seperti botol minum yang bagus di luar tapi isinya kosong. Teman-teman, puasa itu sebenarnya latihan. Allah lagi ngajarin kita buat jadi pribadi yang lebih sabar, lebih tenang, lebih peka sama orang lain. Lagi lapar, kita jadi tahu orang yang lagi kekurangan. Lagi haus, kita jadi belajar buat bersyukur. Lagi emosi, kita belajar bilang dalam hati, aku lagi puasa. Kalimat sederhana itu powerful banget. Aku lagi puasa, yang artinya kita sadar diri dan jaga diri. Maka Ramadan ini buat kita jadi lebih dermawan, lebih lembut hati, dan lebih peduli kepada sesama. Ramadan itu bukan cuma tentang menahan, tapi tentang memperbaiki. Bukan cuma tentang makan, tapi belajar jadi lebih baik. Kalau puasa lahir dan batin sama-sama kita jaga, insya Allah yang lahir bukan cuma badan yang lebih ringan, tapi hati yang lebih bersih. Saat kita mampu menahan diri dari hal yang halal seperti makan dan minum, maka seharusnya kita lebih mampu lagi menahan diri dari hal yang haram. Mari kita jadikan Ramadan ini bukan cuma sekedar rutinitas tahunan, tapi sebagai sarana perubahan diri. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa meninggalkan bekas dalam hati kita. Jadikan puasa kita sebagai puasa yang sempurna. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima puasa kita, dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi setelah Ramadan ini. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum berakhir, saya ada sedikit pantun buat kalian semua. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.